Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, selamat malam. Senang sekali saya Dr. Lula Kamal dan juga partner saya Dr. Boyke Dianugraha kembali ke hadapan Anda tentunya ya di acara Kata Dokter edisi Minggu malam. Iya. Dan tentunya pemirsa kita nggak sendirian ya, dan kita akan membicarakan sesuatu hal yang sering terjadi Nah, sebelum pada disebutkan, laki-laki. Usianya usia Betul. seaku. Betul. Aku termasuk orang yang merasa bahwa ini adil ya. Kalau perempuan kan punya rahim. Adil sih? Oh iya dong, Tuhan tuh adil banget. Punya rahim dikit-dikit dengan kanker serviks gitu kan. Kan laki-laki nggak kena. Begitu kan ya pemirsa ya. Tapi yang satu ini nih kita nggak punya sebagai perempuan. Dan dia punya, dan permasalahannya ternyata banyak juga. Iya. Masuk umur-umur tertentu kayaknya semua orang kena deh masalahnya. Kita ngomongin organ yang namanya prostat. Saya sih nggak punya. Dokter Boyke yang punya. Jadi kita akan berbicara mengenal gangguan prostat. Dan tentunya kita berdua ya Lula Iya ya. dong, jagoannya Ada lah yang mesti jagoannya yang memang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Samsu Hudaya, spesialis urologi konsultan dari Mayapada Hospital dan Eka Hospital dan RSU Fatmawati. Waduh. Ini kok udah daerahnya di seputaran rumah saya semua ya. Udah pindah ke rumahnya. Selamat malam Dokter Udaya. Selamat malam, makasih ya minggu malam ini udah datang ya Lula Jadi ya. Dokter Udaya ini Terima kasih. salah seorang penyintas COVID-19 juga. Betul, dokter. Kebetulan memang bulan-bulan ini kita ulang tahun nih si COVID. Setahun aja ya di Indonesia ya. Nggak kerasa ya, bohong banget, nggak kerasa banget sebetulnya. Lula, aku kerasa banget dan aku merasa sebagai penjara. Seperti penjara, kan di rumah terus. Enggak, kalau saya sih pemirsa, saya ngambil semua yang positifnya aja. Bahwa sekarang lebih banyak di rumah, alhamdulillah. Ayo belajar lihat positifnya di hidup ini. Kita nggak tahu kan masih panjang barangkali si COVID ini ya. Tapi yang pasti, Dokter Udaya, saya pertanyaan pertama, kan yang namanya si prostat ini nanti kalau buat laki-laki akhirnya pada umur-umur tertentu akan membesar juga. Betul. Gitu nggak sih? Betul, Iya betul, kan ya. betul. Nah terus, apakah karena COVID ini jadi yang periksa itu jadi berkurang? Baik, terima kasih Dr. Lula sudah mengundang saya untuk hadir dalam acara ini. Ini Dokter Boyke yang ngundang, karena dia punya prostat. Iya. Enggak Ya. deh lu, prostatku Ya. mah udah sembuh, udah diobatin pakai itu jus tomat terus. Coba kita lihat ya tanyain Ya, gimana. mudah-mudahan nanti kita bisa sharing Ah. kepada pemirsa. Mengenai COVID tentu memang itu berpengaruh bukan hanya terhadap pelayanan urologi, dokter. Jadi hampir seluruh layanan di rumah sakit memang Jadi berkurang. kerasa ya. Oh, kerasa sekali. Hampir penurunan pasien itu bisa di awal-awal itu bisa sampai 50%, dan kami juga membatasi karena waktu itu kan kita belum mengenal betul dengan penyakit kita ini. masih belum tahu ya. Nah, gimana karena sih supaya- Jadi- dia juga pernah jadi penyintas COVID kan, artinya mungkin terkena dari pasien juga ya. Iya, belum tahu juga tidak sih, tahu nggak juga, bisa, tapi kita nggak bisa juga ya seperti itu ngitungnya mungkin. susah tuh kalau dapat dari mana. Udah sulit. Tapi yang pasti gini, kita barangkali mesti bicara dulu prostat itu tempatnya di mana. Di mana, kemudian terus- kenapa sih dia itu makin tua makin membesar gitu. Iya, baik. Baik dokter, jadi kalau kita bicara tentang prostat itu adalah organ yang memang hanya ada pada laki-laki. Ya, jadi prostat itu dia terletak persis di bawah kandung kemih, ya, di mana dia akan dilewati oleh yang namanya uretra ketika proses berkemih itu berlangsung. Uretra itu saluran. Saluran kencing yang Kencing ada pada di pria. dalam pada pria, uretra, atau wanita juga punya tapi pendek ya. Kalau pria ini dia agak panjang dan persis di bawah kandung kemih ketika mau keluar ke penis gitu ya, di batang penis, karena uretranya pria itu kan ada di batang penis ya, di penis. Nah, itu dia di pangkalnya itu dia ada namanya kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini adalah fungsi utamanya sebenarnya ada pada proses reproduksi. Ya, prostat ini menghasilkan suatu kelenjar menghasilkan cairan ya, atau semacam enzim ya, ada
cairan-cairan yang Jadi memang dibutuhkan nih buat si dibutuhkan laki-laki ini pada ya. laki-laki, terutama dibilang sebagai makanan sperma. Oh, jadi sperma itu biar bisa bertahan di Betul. cairan vagina Betul. itu adalah dengan adanya makanan yang dihasilkan oleh prostat Ya, ya. salah satunya seperti itu. Jadi untuk membantu proses reproduksi ketika terjadi ejakulasi. Jadi Oke. ketika ejakulasi, cairan yang keluar itu bukan hanya sperma, tapi juga ada cairan prostat, cairan uretra yang kemudian bersama-sama dalam proses pembuahan rahim. Jadi bisa dimengerti nih pemirsa ya, kenapa kalau kemudian perempuan nggak perlu, ya nggak perlu lah, orang kita bukan bagian yang ngurusin spermanya. Tapi Ya. pertanyaannya jadi gini, kenapa kemudian di umur tertentu dia akan Nah, membesar? itu tadi. Baik, jadi ini dipercaya ada kaitannya dengan hormon, jadi hormon sensitizer gitu. Jadi Oh, baik. ketika pria itu makin tua, organ prostat ini makin sensitif terhadap hormon laki-laki, yaitu hormon testosteron. Nah, oleh karena itu, ya ini kita belum tahu pasti seperti apa, tetapi ya mungkin alamiah juga kalau pada perempuan seperti menopause begitu ya. Kalau pada ini dia makin tua, Dia akan membesar. makin sensitif terhadap hormon testosteron. Oleh Oh, karena baik. itu terjadi pembesaran stroma atau pembesaran dari sel-selnya sehingga dia membesar, sehingga disebut sebagai pembesaran prostat. Dan itu yang umum terjadi pada pria, di mana pembesaran itu pembesaran yang sifatnya jinak. Nah, jadi kalau kita bicara Umur pembesaran, berapa itu? rata-rata di atas umur 50-an tahun, dokter. Ya, Diulang, jadi dia di atas umur 50 tahun, dia mulai membesar. umumnya Iya. seperti Tapi itu. jinak Lula. Tapi semua laki-laki akan membesar. Begitu, secara nature, natural semua akan membesar, ya. Jadi wajar dia membesar, tapi kalau bergejala itu nanti dulu. Nah, dia ada beberapa gejala yang kita kenal sebagai istilahnya, kalau kami di urologi mengatakan lower urinary tract symptom. Jadi gejala-gejala saluran kemih bagian bawah. Nah, itu antara lain kalau di gampangnya itu kencingnya susah. Kadang harus mengedan, pancarannya kurang kencang, pasiennya merasa tidak lampias atau tidak tuntas kalau dia habis berkemih, kemudian sering berkemih dan malam hari menjadi sering bangun untuk buang air kecil. Nah, tapi kan Dokter Daya mengatakan 50 tahun. Kok masih muda amat sih 50 tahun? Emang iya Lula, 50 tahun tuh udah pria tuh masih muda. Kan masih pertanyaan semua orang gini, bisa nggak sih saya Perempuan menghambat? kan juga menopause juga 50. Iya, tapi maksudnya bisa nggak sih kita menghambat gitu? Perasaan kayaknya zaman dulu orang yang prostatnya membesar tuh umur 60 tahun ke atas kayak Enggak. kakek-kakek rasanya gitu ya. Baik. Nah, itu bisa misalnya kalau saya olahraga rapi, kalau saya makan tomatnya sering, ada ya Nah, dokter Boyke iya, tuh ya model. iya. Itu bisa nggak sih pemirsa, pertanyaannya paling penting, Iya, bisa nggak sih kita ngerem enggak, gitu tapi loh? nanti dulu Lula jawabannya. Bisa nggak sih ngerem supaya nggak umur 50 tahun tuh udah keluar tuh segala macam gejala yang disebutkan sama dokter Hudaya. Kalau bisa gimana caranya Ya. begitu kan? Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Gimana sih supaya umur 50 tahun tuh ada mekanisme pencegahan? Tentunya setelah yang berikut ini. Tetapi kata siapa? Kata dokter pasti. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter, kita masih mau mengenal lebih jauh mengenai organ yang namanya prostat. Prostat Ya. yang cuman punya laki-laki. Kenapa 50 tahun? Ya sama ya, anggap aja katanya biar berimbang menopause 50 tahun pada wanita, hipertrofi prostat 50 tahun pada pria. Tapi saya masih penasaran, bisa nggak sih dihambat atau memang itu proses alami? Gimana dok? Baik dokter, jadi memang sayangnya ini karena ini ada suatu proses alamiah, itu tidak bisa dihambat.
Nah, jangan nangis nih ya para pria. Jadi apapun yang terjadi umur 50-an pasti akan membesar aja. Betul, begitu Dokter Lula. Tapi Karena dia pasti akan keluar gejala nggak di umur 50-an? nah, itu yang akan kita bahas. Jadi tadi hormon testosteron makin sensitif, maka Iya. dia akan makin membesar. Iya. Nah, kalau kita secara kasar, kalau mau dihambat ya hilangin testosteronnya. Tetapi pertanyaannya, ada nggak laki-laki yang mau dihilangin testosteronnya? Dihilangin. No. Nanti kan langsung- Testosteron itu nanti dulu dong pertanyaannya, untuk pemirsa. gairah. Nah. Testosteron itu untuk ereksi. No, laki-laki Berarti mau. kalau testosteron dihilangin, berarti kan laki-lakinya nggak bisa jadi kayak laki-laki dong. Nah, itu Bukan, dia nggak makanya. bisa ereksi, Nggak nggak bisa otot. Ya kan itu kan Iya, fungsinya dan laki-laki sangat terutama banyak, dong sangat katanya. Keperkasaannya itu kan. Ya, oke. Berarti testosteron Jadi- dihilangin nggak mungkin. Betul. Berarti terima aja. Terima aja. Nah, tinggal nanti inilah apa namanya ya nature-nya begitu. Makin tua, makin berat memang gejalanya. Artinya makin banyak orang yang bergejala. Jadi kalau 50 kasarnya, kalau 50 tahun umurnya mungkin memang baru di angka kira 30 sampai 40%. Oh, nggak semua berarti. Nggak semua. Tapi begitu naik 60, 60, 70 itu Kalau umurnya 65 deh nih, nah, kalau itu mau 65 ulang itu tahun udah- 65. Itu sudah di atas 60%. Iya, paling Itu bisa. udah lebih dari 50% pasti udah kena. Aku 70%. Makin Aku di makin tinggi. USG Iya, terakhir Dok. nggak ada prostatnya. Ah ya, memang itu Kan gini Dokter Boyke, 70% itu dari orang-orang yang umurnya 65 tadi, Ya. kebanyakan udah punya gejala macam-macam. Ada sih 30% yang kayak Dokter Boyke, Aku barangkali juga, rajin karena sekali aku tuh, hubungan seksualnya. Enggak, aku satu tomat ya. ya, Kemudian yang kedua olahraga. ya, Kemudian ketiga itu malam-malam tuh minum ya. supaya kencing dulu, Ya. udah gitu tidur dan nggak pernah terganggu gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik dokter. Jadi, itu pencegahannya. Atau gimana? Kalau tadi dokter bilang saya sedikit lagi, kita akan bicara nanti tentang lebih ke kanker ya. Nah kalau kita dokter tadi ngomong soal tomat itu mengandung lycopene. Nah lycopene ini biasanya asosiasinya dengan kanker prostat. Oh, bukan hipertrofi. Bukan ya? hipertrofi prostat. Oh, Gitu. berarti tetap aja dia bisa membesar walaupun doyan sama yang namanya tomat ini begitu Oh ya. iya betul. Oke. Tapi mengarahnya nanti itu ke kanker Iya. kalau si Dok. lycopene. Kan gini, umur 50 tahun sudah membesar, bahwa kemudian dia membesarnya ke arah keganasan, ke arah kanker, atau dia membesarnya Ke arah membesar jinak. aja yang jinak Ya, itu ya, itu betul. dipengaruhi sama apa? Nah, ini dia ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ada beberapa, kita bagi dulu tadi pembesaran jinak, pembesaran yang Yang ke mengarah arah kepada ganas. keganasan. Sayangnya dua-dua ini sulit dibedakan. Gejala-gejalanya? Iya, awal-awalnya gejalanya hampir sama ya. Jadi tadi gejala Lutz itu bisa mungkin ditambah dengan ada gejala kencing berdarah, kemudian mungkin spermanya berdarah. Oh, Nah, itu kalau ada nanti- darah-darah sih pasti orang langsung ke Nah, dokter dah pasti ya. Kalau darah-darah itu memang lebih Iya. mengarah kepada kecurigaan ke Iya. keganasan. Jadi kita harus lebih aware di situ. Iya, Nah, iya. apa faktor resiko? Ya, ada beberapa hal yang dikatakan menjadi faktor resiko. Yang pertama adalah Coba. Ini enggak? satu riwayat keluarga. Oh, oke. Enggak ada. Alhamdulillah. Riwayat keluarga itu bisa berpengaruh karena kalau orang tua atau saudaranya mengalami kanker prostat, Iya. maka itu resikonya bisa meningkat sampai 3 sampai 4 kali lipat. Oke, diulang nih pemirsa. Pertama kali kita bicara mengenai apa namanya riwayat keluarga Riwayat keluarga, begitu ya. faktor gen ya, Keturunan berarti ya. judulnya. Iya. Misalkan Ya. ayahnya atau omnya begitu. Betul, kena atau kanker saudara prostat. atau kakak adiknya. Oh. Pak, aku lihat-lihat Makin dulu berat ya. lagi Aku kalau lihat kakak dulu. adiknya. Kalau kakak adiknya berarti seberapa ini? Seberapa? Makin tinggi bisa lebih 4 kali lipat. Nah. Kalau orang tua 2, kalau ini 4. Nah, berarti kita garis bawah ini semua nih pemirsa kita nih yang laki-laki, kalau ternyata Ada keluarga keluarga. atau orang tua gitu, mereka berarti di umur 40, udah mau 50 udah siap-siap tuh. Karena Ya. udah mulai pembesaran kan. Maksudnya Betul. kan dia mesti lebih mesra sama dokter Udaya gitu maksudnya untuk pemeriksaan lebih jauh. Dok, yang aku Ya. nanya, sama itu resikonya dengan hipertrofi prostat juga sama Kan- kanker. Artinya resikonya sama kalau ada keturunan. Oke, tidak dokter. Kalau Kalau hipertrofi kan semuanya. kalau hipertrofi kan semuanya. Semuanya, ya. Kalau ini memang jadi kalau pada orang yang ada riwayat keluarga itu harus lebih hati-hati dan lebih begitu masuk umur 50 itu harus mulai rajin untuk deteksi dini. PSA ya? Betul. Bagus. Itu dari segi usia. Kemudian yang lain ada dibilang diet tinggi lemak. Nah, Ulang-ulang dok, diet tapi tinggi lemak. Gimana? Mesti lemaknya mesti
diet tinggi lemak. Jadi kalau yang terlalu banyak diet lemak, nah itu bisa asosiasi ke keganasan prostat. Oh, maksudnya kalau yang dia tinggi lemak malah sebetulnya resikonya tinggi untuk Betul. kemudian kena kanker prostat. Ya, betul. Kan sekarang lagi banyak nih yang keto-keto ya sebetulnya. Kan lemaknya tinggi tuh, protein lemaknya kalau keto-keto, yang laki-laki yang gendut ya pengen turun. Ya, ini memang ya mungkin harus diteliti lebih jauh ya kalau keto itu ya, kalau program diet keto ya, karena kan baru tren sekarang. Tetapi dalam penelitian kita yang termasuk meta-analisis, kemudian systematic review segala, itu memang sudah dinyatakan memang salah satu yang bisa faktor risiko adalah diet tinggi lemak. Tapi Ada lagi tadi kegemukan misalnya. Nah, kalau kegemukan tidak, dokter. Tapi makanannya, kalau gemuk nggak berhubungan, tapi jenis makanannya. nah, kan. berarti kita bicara yang kurus pun kalau makannya tinggi lemak, Ya. dia punya resiko iya. yang Aku suka makan lumayan gulai tinggi. Ya. otak, sate kambing. Nah ya hati-hati dok artinya. Nah dok kalau kan dikatakan Kemudian- tadi tinggi lemak, lemaknya bahwa lemaknya misalkan lemaknya lemak baik deh gitu. Kita Iya. ngomongin nih alpukat nggak pengaruh, tetap tinggi Alpukat. lemak. Ya memang lemak jenuh Lemak jenuh. Berarti yang HDL ya? Ya. LDL. LDL, Ya, lemak maksudnya jenuh, ini lemak-lemak yang tidak sehat lah ya. Betul ya, Asam lemak mungkin jenuh. banyak. Ya, jadi hubungannya juga dengan banyak diet hewani seperti itu, daging merah itu memang. Jadi vegetarian itu jarang ya kena kanker ya? Iya, kalau dilihat dari datanya begitu. Iya. Contoh misalnya yang salah satu juga adalah ras Asia itu juga berpengaruh, dokter. Karena ras itu kalau kita bicara di dunia, Iya. yang tinggi angka kankernya itu adalah orang Afrika, Afro-Amerika, ya? Iya, Afro-Amerika, Iya. keturunan Iya. Afro-Amerika. Jadi Amerika Walaupun keturunan sekarang Asia yang termasuk lumayan ya? Yang Asia udah ngejer tapi ya. Asia memang naik. Ha-ha. Nah, tapi Asia yang paling berpengaruh itu adalah katanya orang Asia yang pindah ke Eropa, yang Oh. mengalami perubahan Budaya, makanan. Betul, ah. betul. Kalau dia tinggal di Asia, itu termasuk juga Indonesia, Iya. itu memang angkanya agak rendah. Jadi kita memang di Indonesia ya, di Jakarta tempat saya kerja itu memang sebenarnya angka kanker prostat ini memang tidak terlalu tinggi. Tetapi ada dua hal di situ. Iya. Ada pertama biasa kita deteksi dininya yang kurang, atau memang orangnya yang datang ke kita yang Telat. merasa telat dan merasa tidak merasa tadi nggak tahu kan, nggak tahu gejalanya, nggak Iya. tahu, nggak aware, Iya. jadi udah terlambat semua. Jadi ya angkanya rendah, beda kan dengan di luar Jadi negeri. oke, keturunan, ras, lemak, komorbid ada? Penyakit diabetes misalnya apa? Oke, Apakah sama penyakit lain sama umur, mempengaruhi? dokter, sama umur. Makin Oke. karena makin tua makin banyak kita temukan. Nah pemirsa kita akan telah lebih jauh lagi, maksudnya makin tua makin banyak yang jadi kanker. Kan kita udah tahu kan 50 tahun tuh semuanya akan membesar nih. Membesarnya ke arah mana berhubungan juga dengan umur. Nah umur berapa? 65 kah? 65 lagi. Kenapa dokter Boyke mau ulang tahun 65 pemirsa? Makanya aku sebutin terus tuh. Masih 64, 65-nya masih jauh tapi tetap disebutin ya. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Tetapi kata siapa? Kata dokter pastinya. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa masih di Kata Dokter, masih bersama dengan Dr. Samsu Hudaya, spesialis urologi konsultan, dan kita masih membicarakan mengenai Serius loh pemirsa gangguan bukanya dokter Boyke. prostat. Karena Serius tapi kan ketutup. karena ngomongin prostat dan kayaknya berhubungan sekali. Tadi pertanyaan saya terakhir saya ulang ya pemirsa ya. Jadi dokter Hudaya mengatakan umur itu berhubungan juga dengan kanker prostat. Betul. Nah, biasanya waktu kan membesarnya dari umur 50. Biasanya kita udah mulai nada-nada ke arah kanker. Itu di umur berapa sih kita mesti hati-hati? Atau dari 50 juga bisa 50 dilihat? juga. Iya.
Jadi gini dokter, umur 50 kita mulai hati-hati. Tapi kalau saya tadi sebutkan soal keluarga, itu mereka memang jadi lebih aware dan bisa lebih mudah munculnya. Oh gitu. iya? Jadi kita supaya gampang, kita memberikan patokan lah. Artinya kan kita harus, tujuan kita kalau penyakit kanker itu kan kita mendeteksi dini. Iya. Tujuannya kita ingin menterapi sedini mungkin, Iya. dapatkan stadium yang rendah supaya hasilnya bisa kuratif kan, Iya, seperti betul. itu. Terapinya Jadi kita harus juga berhasil. secara kebijakan harus tentuin. Iya. Nah, jadi kalau orang untuk deteksi dini mulai kapan ya? Anjurannya 50 tahun ke atas, bahkan ya ada yang lebih muda, terutama pada orang yang tadi keluarganya riwayatnya jelas. Itu memang lebih mudah kita Deteksi anjurkan. dininya itu melalui 1 USG dan 2 PSA. Betul dokter, yang paling umum PSA aja cukup. Oh, PSA Karena aja dari ya? USG kita nggak bisa dapatkan. Dia akan membesar, oke. Dia akan ada Alhamdulillah. gejala tadi yang Iya. LUTS itu bisa. Iya. Tapi salah satu pembedanya adalah dengan pemeriksaan PSA. Jadi si PSA ini periksanya di darah nih pemirsa ya. Iya, betul. Dan si PSA ini ternyata cukup akurat. Sangat akurat untuk sangat sensitif dan spesifik untuk Iya. spesifik, terutamanya dia spesifik untuk kanker untuk prostat, Iya. ya, mencurigakan ke arah kanker. Angkanya ada beberapa kan sekitar 0 sampai 4 tuh. Betul, Kalau dokter. kanker berapa kalau kita hipertrofi? pakai patokan di atas 4. Itu udah ke arah kanker di atas 4. Iya, mesti Curiga. hati-hati. Nah, itu kan udah mulai ada curiga, sehingga nanti perlu dilanjutkan dengan Pemeriksaan pemeriksaan lebih lanjutan jauh, iya. yang untuk lebih mengarahkan kepada Oke. curiga keganasan. Dok, kan Ada kadang-kadang- beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan Ya. untuk Iya. Menyingkirkan apakah Memastikan. itu menambah itu hipertrofi. meningkatkan ke arah Memastikan ke arah memastikan. mana. Tapi PSA itu adalah deteksi Iya. dini. Kenapa saya tanyakan berkali-kali pemirsa? Karena tumor marker sendiri nggak semuanya tuh akurat gitu ya. Betul. Tapi kalau yang ini termasuk yang kita pegang nih si PSA ini untuk Bisa. kemudian ke arah kanker prostat. Bisa. Kapan kita melakukan colok dubur? Nih pertanyaan ini dititipin sama semua orang karena kesel banget. Kenapa sih kalau Kalau colok ngurusin dubur bawah tuh kayaknya nggak enak ya. Tapi siapa yang gimana? bilang enak sih? Nggak pasti nggak enak, nggak nyaman gitu. Enaknya nyolok vagina. Coba dok, gimana dok? Ya baik, jadi tadi kalau kita sebagai seorang klinisi atau dokter ketemu pasien kan pasti anamnesis, Iya. kemudian pemeriksaan fisik. Iya. Nah ini harus dilakukan memang dokter ya. Kalau seorang dokter yang baik ya kita harus bisa melakukan pemeriksaan fisik yang tepat. Dan untuk prostat ini Colok dubur itu wajib ya? Wajib dokter, karena dia adanya di dalam tubuh. Nah, bagaimana cara mencarinya? Iya. Nah, mohon maaf kalau kayak payudara misalnya, Iya. itu kan bisa diraba Diraba, dari luar. iya. Nah, Iya. kalau prostat ini karena dia ada di bawah, dia di dekat anus. Ya, jadi cara mencapainya adalah ya terpaksa kita harus melakukan pemeriksaan yang Berarti sedikit dokter kurang Udaya aman. bolak-balik nyolok-nyolok terus dong. Ini teman saya tuh nitip cuma gitu doang. Kenapa sih mesti dicolok dubur? Bisa kan udah ada PSA. Kenapa nggak PSA? Emang nggak Itu cukup? Ya. kalau dia teraba udah pasti bisa bengkak. Oke, biasanya tadi salah satunya kan ini tidak semua tempat atau Iya. tidak semua daerah juga bisa memeriksa PSA. PSA, Selain itu oke. harganya juga cukup tinggi Mahal, kan, cukup iya, mahal. baik. Nah, ini salah satu cara sederhana. Jadi kalau misalnya pada kecurigaan ke arah kanker itu biasanya pada perabaan itu yang Iya. kita melakukan colok dubur itu selain pembesaran dia juga pembesarannya itu bisa berbenjol-benjol, Oke. bisa terasa mengeras, Iya. ya. Kalau yang biasa melakukan itu akan bisa kira-kira meraba berpikir oh ini kayaknya ada sesuatu nih. Karena Yang biasa meraba. Kalau nggak biasa meraba sih nggak terlalu lihai dong. Dirabanya pakai jari tengah? telunjuk. Oh, telunjuk ya. telunjuk. Kalau kebidanan kan 2 ini. Iya. Kalau ini telunjuk. Ya, jadi pakai jari telunjuk, kemudian pasiennya ya tentu pasien harus dibikin Ngeden kan? nyaman. Harus ngeden kan dia? Tidak, dokter. Enggak, Dia kan biasanya langsung posisinya agak miring ke arah kanan sama kiri ya, kiri, kemudian kakinya kita tekuk, kemudian kita lakukan Kebayang deh penyiksaan buat yang dicolok ya pastinya ya. Dokternya juga nggak bahagia-bahagia amat, tapi kan ini nggak mau ya Iya, dokter iya. karena Jadi susah kan untuk gitu. diagnosis Jadi ya yang begini, murah. tadi kan ini tadi PSA-nya bisa sebagai deteksi dini, ya kan? Tapi ada juga pada beberapa kasus, kira-kira 5-10% kasus itu ada yang ternyata PSA-nya rendah, dokter. Oh, Saya bisa baru- begitu ya? Ya, saya baru dapat kasus ya itu dengan curiga pembesaran prostat dengan gejala-gejala khas. Iya. PSA-nya rendah di Iya. bawah 4.
Tapi gambarannya itu sangat mencurigakan ke arah prostat. Kita colok dubur, prostatnya gede, ada nodul, ada massa. ke arah Akhirnya sana. ke arah keganasan ya kita lakukan pemeriksaan biopsi berikutnya. Oke. Nah, pemeriksaan biopsi kita lakukan ternyata hasilnya sesuai. Nah, terus saya tambahkan lagi ada satu lagi pemeriksaan yang tools terbaru Iya. ya yang cukup akurat dan sangat membantu kita dalam menegakkan diagnosis curiga kanker prostat ini adalah pemeriksaan MRI. Magnetic MRI, Resonance Imaging. Berarti MRI daerahnya di Di pelvis. pelvis semua Pelvisnya ya. cukup. Jadi cukup. Jadi memang tujuannya adalah untuk melihat pembesaran prostat atau menyurigakan keganasan. lapis demi lapis kan ya Betul. dikadiakan gitu ya. Oh. Jadi PSA, ya USG juga. Nah, kalau pada center-center atau kota-kota Yang udah punya MRI sudah ya. punya MRI, terutama yang 1,5-3 Tesla ke atas itu kita Itu sarankan gambaran yang jelas banget terbaru jadi kelihatan. bisa dilakukan pemeriksaan MRI prostat kontras. Oke, jadi pertanyaannya gini kan pemirsa ya, kalau misalkan cuman membesar saja, kalau kemudian jadi kanker, kita terapinya apa? Kan pasti dia mengganggu. Ini misalnya gini, orang pipisnya kan ngeden terus kan nggak asik dong dok. Ya. Berarti ini harus diselesaikan dong. Ya, Harus pasti. terapi dong Jadi gitu aslinya ya. itu kalau kita udah langsung diagnosis ini adalah Cara kanker. diagnosis tapi diagnosisnya udah jelas. Udah jelas. Terapi dong kita ngomongnya ya Terapinya sekarang sekarang ya. gimana? Kita yang membesar biasa dulu deh, nggak usah ngomong ke kanker dulu ya Oke, dok ya. baik. Kalau yang biasa diapakan? Jadi kalau pembesaran prostat itu kita Yang bagi, jinak? Ya, jinak. Pembesaran prostat jinak. Kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Kalau gejala ringan, Iya. itu biasanya kita lakukan observasi. Atau kalau kami Kayak dokter Boyke nih observasi dulu Observasi aja aja ya. gitu ya. yang kami sebut istilah sebagai watchful waiting. Jadi kita nungguin lah, kita observasi. Gini nih kalau udah ya tenang Bapak, ntar Bapak jadi pasien saya juga kok. Bapak bolak-balik aja dulu ke sini gitu nggak sih dokter Udaya? Iya kan? Kan dia umurnya kan 65, nggak ada masalah apa-apa nih pemirsa. Tapi kan diliatin, kita watch aja nanti. Ntar umur 70 juga pasti kembali lagi ke saya Enggak, kok. jangan sampai. Orang Ih, rajin minum. Itu namanya memang naturally begitu. Memang harusnya alaminya tuh begitu. Tapi aku tuh memang tiap tahun PSA, USG itu Iya. pasti lengkap deh. Iya. Itu 2. Iya dokter, itu kalau untuk di atas usia tadi 55 ke atas itu 60. memang kami anjurkan yang minimal tiap tahun atau Iya. 2 tahun sekali paling tidak. Oke, pokoknya ya. sekarang kita liatin aja sampai kemudian yang ringan itu lari ke sedang sampai berat. Betul. Iya. Ya. Nah, bagaimana pembagian ringan, sedang, berat, dan ciri-cirinya? Tentunya setelah yang berikut ini. Tetapi kata siapa? Kata dokter pastinya. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa kembali lagi di Kata Dokter, masih membahas mengenai prostat. Bagaimana kita mengenal prostat lebih jauh, juga gangguan prostat dengan sendirinya ya. Dibagi 2, yang besar yang pasti di atas umur 50 tahun. Buat laki-laki pasti prostatnya sudah mulai membesar gitu ya. Tapi nanti pembesarannya itu ada yang memang jinak, ada yang ke arah keganasan. Tadi dokter Untuk yang Samsul jinak, ya, ada baru- yang ringan, sedang, berat. Nah, yang Ya. jinak nih ada 3 nih. Kalau yang ringan sih ya diliatin Dilihat aja, aja, gitu ya, ya. itu, Pokoknya nggak usah diapa-apain gitu. Intinya rajin kontrol untuk dievaluasi kalau ada pemberatan. Eh, Ada beberapa metode, salah satunya USG, kemudian ada namanya tes pancaran berkemih, ya itu kita Dulu bisa tes lakukan. pacaran tuh gimana dok? Maksudnya pipis doang aja Pipis gitu? tapi jauh apa enggak kan?
pakai komputer itu bisa kalau nggak punya ini. Tapi sekarang sudah ada alatnya yang namanya uroflowmeter. Jadi pasien diminta berkemih spontan Maaf dok, itu organ penisnya dipegang nggak? pegang sendiri lah, masa dipegang. Nanti Maksud jadi saya kencang. gini, Lo bukan, lo Kalau jadi urolog kalau yang megang, bukan. Kan kalau nggak dipegang, pasti dibawa ke bawah juga dong. Enggak. Kita Enggak. masih asas kita sedang kegel segala macam masih bisa. Ih, gimana sih? Udah, kita nanti terusin kalau kan, kalau iya. dipegang nggak bisa kencing. Iya. kan kalau misal Mula, kalau aku sih mau dipegang. aduh, bukannya begitu. Kan bedanya laki-laki sama perempuan, kalau perempuan pipis-pipis aja kan gitu ya. Makanya kalau laki-laki, kalau laki-laki katanya gampang, bisa jauh-jauh. Ya kan kalau dipegangin, kalau nggak dipegangin ini dibawa-bawa juga dong, berantakan juga, betul kan? Nah, Iya. pertanyaan saya gini, dia dalam keadaan itu dia ngitungnya berapa semester, 2 meter? Tidak. Oh, Jadi nggak gitu. ada alatnya khusus. Ada Tekanannya alatnya lebih khusus, semacam komputer. Kencing biasa ya bisa diarahkan, intinya Oh, iya, iya. diarahkan ke alat tersebut. Oh, Nanti alat itu kenceng gitu ya? betul. Jadi dihitung dalam kecepatannya milimeter Tuh per detik. dong. Dan nggak boleh mengedan dong. Kan kelihatan gambarannya. Secara komputer akan kelihatan. Yang Nggak bisa dibohongin Iya, gitu ya. jadi bentuknya normal seperti apa, kalau mengedan, kalau lama, itu kami bisa tahu dengan ini. Jadi itu pemeriksaan objektif. Ini maaf gini, pasien-pasien itu seringkali tidak merasa itu suatu gangguan. Padahal dia udah mengedan sebetulnya kelihatan. Betul. Jadi Oh. selalu banyakkan denial. Selalu Nggak masalah. Iya, normal. Jangan temen saya juga di sini Nah. juga iya. Kan caranya jauh Pantesan. padahal. Dari tadi dokter Udaya ya senyum-senyum, padahal nggak kelihatan dia dari matanya kelihatan dia senyum. Waktu dokter Baika bilang, oh saya sih nggak apa-apa. Ntar kita lihat. Karena Boleh, semua- nanti kita cek itu. Aku juga mau kalau memang Iya. ada cekan Nah, itu. betul. Namanya di Kecepatannya. beberapa rumah sakit sudah banyak. Itu namanya kecepatannya dihitung dengan uroflow. Itu penting sekali. Jadi mengetahui. Jadi prostat itu kalau membesar kan kita lihat ukurannya antara lain dari USG, kemudian kita MRI. lihat fungsinya. Fungsinya. Baik. Fungsinya dengan uroflow. Udah dua itu aja. Udah cukup tuh Cukup. kelihatan. Nah, nanti kelihatan dia memberat atau enggak. Iya. Nah, begitu baru kita naik. Ya kan? Tadi gejala ringan. Kalau dia ternyata dari uroflow-nya itu dari anamnesis, Iya. kita Kelihatan menggunakan gitu. suatu scoring khusus ya, ada kita kembangkan scoring di dunia udah pakai scoring itu yang kita pakai secara global Iya. ya, scoring prostat itu symptom score itu ya. Kita pakai itu untuk anamnesis. Nah, kalau dia meningkat maka masuk ke gejala sedang kita sebut. Nah, Nah, gejala jadi sedang ini kalau ini dulu kan kalau namanya anak laki-laki, ya pokoknya laki-laki lah biasanya Iya. kan suka adu-aduan jauh-jauhan. Nah, nggak bisa tuh sekarang karena kalau di si uroflow itu dia bisa ngasih tahu. Kalau yang itu kan jauh-jauhan, kalau ngeden nggak ketahuan. Kalau Betul. uroflow ketahuan. Betul. Begitu dia naik ke sedang, apakah Nah. sudah harus ada terapi masuk? Nah, kami anjurkan untuk masuk terapi, yaitu dengan medikamentosa, dengan obat. Oh, Nah, kalau obat ini ada Termasuk dua. minum itu ya. minum apa? Yang tomat itu bukan. Tomat Tomat kan enggak, arah ya kanker tomat kan lain. arah kanker. Nah. Nah, kalau ini ada dua obat yang biasa kita tawarkan, yaitu golongan yang namanya alpha blocker selektif, Oke. ya golongan tamsulodosin, Iya. silodosin. Dia dan Itu mengobati mempengaruhi atau ini cuma nggak? mengerem aja? Heeh. itu memperlancar proses berkemih. Dia cara kerjanya melonggarkan otot-otot yang ada di daerah Oke. prostat sehingga kencingnya menjadi lebih lancar. Aku mau Tapi tanya, itu pembesaran mempengaruhi ini prostatnya nggak? akan jalan Tidak, terus. akan jalan terus. Ya, itu mempengaruhi obat-obat tersebut mempengaruhi kemampuan ereksi nggak? Kalau yang tamsulosin dan sejenisnya yang alpha blocker itu Tidak. 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 Nanti kan. Kenapa dokter Boyke tahu dong ya? Pokoknya kalau yang ke arah sana nggak mau. Nah. Pokoknya gini. Jadi si obat-obatan ini dia membantu memperlancar. Betul. Tapi yang harus diingat sama pemirsa bahwa pembesaran prostatnya jalan terus. Berarti bisa dari sedang tetap bisa ke berat dong. Ya, sebentar. Oh, Satu sebentar. lagi, kan tadi saya bilang ada dua obat. Iya. Nah, satu lagi ada obat yang mampu menghambat. Oh, Tapi ada. tidak menghilangkan ya, ingat. Dia hanya menghambat pembesaran saja. Dia cuma ngerem doang Iya. gitu. Barangkali misalnya Tapi butuh waktu 5 tahun jadi sekarang jadi 10 tahun Ya, misalkan. kurang lebih seperti itu. Oh, Tapi, ada. nah itu dia hubungannya dengan hormon. berhubungan dong Berhubungan sama dengan ke arah perkasaan hormon. nih. Nah, Jadi pakai obat itu dihambat, tapi kemampuan ereksi berkurang. Iya, Oh, efek enggak sampingnya. Efek sampingnya ada yang menjelaskan seperti itu. Nah, dok, kalau udah sampai yang berat, taruhlah dok ya, udah jalannya Iya. udah lumayan panjang. Ya, Kalau yang berat bisa ada terapi lain?
itu yang dilakukan dengan tindakan operatif. Oh gitu. Betul. Kayak gimana sih dok tindakan operatif? Tur itu ya? Ya, Transfer kalau uretra. kalau untuk prostat Ini kami nggak ada gambarnya ya dok ya? nanti kita tunjukkan kan ini apa Iya. namanya Boleh ditunjukkan nanti boleh ada boleh videonya ya, boleh yang seperti colok apa dubur sih? seperti apa yang tadi untuk Jadi, kuret prostat Karena tur. kalau yang tur itu kan kalau buat laki-laki menyeramkan. Menyeramkan karena kan dari dalam tapi dihancurin dia katanya prostatnya. Betul. Jadi kalau istilah gampangnya kita bilang kuret prostat. Iya. Ya, jadi dengan menggunakan teknologi electrocauter atau laser itu dimasukkan dari penis. Nah itu kan menyeramkan tuh buat semua yang laki-laki nih. Ya kalau operasi sih semua orang bilang menyeramkan. Tapi kalau buat juga kan sama. kalau buat saya sih biasa aja. Alatnya seberapa besar sih dok? Besar dok? Ya alatnya kira-kira seukuran jari seperti ini dokter. Jadi dia terdiri dari kamera, ada kamera dan juga ada alat untuk melakukan kuretase. Jadi masukkan lewat, tentu pasien supaya tidak takut, pasien dalam kondisi dibius ya. Iya. Posisi dibius, biasanya bius spinal ya atau bius paru seperti orang melahirkan ya. Kemudian kita lakukan dengan ada monitor. Jadi nanti kita bisa lihat gitu. Ini loh pembesarannya seperti ini, gambarnya seperti apa yang membesar, kemudian kita lakukan tindakan sebelum dan sesudahnya akan jelas terlihat bahwa prostat yang tadinya menghambat di uretra di bawah buli-buli itu di bawah kandung kemih itu akan yang menghambat itu akan kita ambil. Ini Tapi operasi- ingat bukan semuanya diambil. Itu Baik. hanya Yang adenoma ganggu aja jalan. Ada yang mengatakan bahwa habis prostat itu bisa kadang-kadang kena ke sarafnya terjadi gangguan fungsi ereksi. Baik, kalau gangguan fungsi ereksi itu rendah, dokter. Itu Kecil kira-kira sekali. kurang, kira-kira sampai 1-2% saja. Oh, Itu untuk kanker, untuk pembesaran Hipertrofi. prostat, untuk pembesaran prostat. Oh baik. Nah, oke. Tapi kalau apa namanya Beda tadi dengan kanker. beda terapi dengan untuk kanker, beda dengan kanker. Kita belum nih tidak pemirsa, bicara. kita nanti pindah ke yang terapi Ya. kanker. Ya, Nah kalau operasi tadi itu operasi besar kah? Berapa lama di rumah sakit dok kira-kira? Kalau untuk di rumah sakit itu termasuk buat kita sebenarnya operasinya. Kalau urologi ya itu ada operasi Sehari-hari kan sehari-hari, sebetulnya. betul. Iya. Kayak Ya, kita sesar ya. betul sekali ya, analoginya seperti Analoginya itu. kayak sesar. Nah, kalau uroloh ya itu operasi tur prostat ini adalah ya makanan sehari-hari. Nah, Oke. itu tidak lama, biasanya rata-rata operasi sekitar 1 jam. Terus? Kemudian pasca operasi perawatan sekitar 3 sampai 5 hari. Nah, Di Oke, rumah sakit baru pemirsa. pulang. iya, 3 Seru sampai 5 banget. hari terus pipisnya udah lancar lagi pemirsa ya. Tapi kita baru bicara mengenai yang pembesaran Nah, prostat yang yang jinak, jinak. belum yang ganas, yang karena ganas. kanker. Sebentar lagi pemirsa ya, Ya. jangan kemana-mana pemirsa. Tetap bersama kami di sini, di Kata Siapa? Ini kata dokter pastinya. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa seru banget nih ngomongin tentang prostat yang jinak maupun yang kanker. Di Kata Dokter Di ya. kata dokter pada malam hari ini dengan adanya dokter Hudaya di sini kita akan buka ini semua karena ini benar-benar penyakit yang khusus untuk pria dan mulai kena kanker ataupun pembengkakan itu sejak usia 50 tahun. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam mengenai masalah kankernya. Dok, tadi kita sudah puas nih ngomongin. Kita kan udah pembagian tahu prostat. cara diagnosanya, udah ngerti wah ini larinya ke arah yang kanker gitu ya. Ya. Berarti terapi kita apa sih Kalau pilihannya kanker, kalau sampai kanker? katakanlah PSA ini tapi ada benjolan, apa yang mesti dilakukan? Ya, baik. Jadi nomor 1 tadi
contohnya PSA-nya tinggi, nah kemudian MRI mencurigakan, Iya. kemudian atau perabaan nodul, Iya. pada itu ada nodul ya, maka tindakan berikutnya adalah kita harus lakukan yang namanya biopsi. Oke. Jadi pengambilan sampel jaringan, ya itu dana dari situ kita menentukan benar tidaknya si pasien ini menderita keganasan. Iya. Mohon maaf, kalau dokter dengar beberapa berita beberapa waktu lalu, Kak Seto, Iya. nah kan curiga tuh, curiga kanker katanya. Iya. Nah, beliau mengatakan dilakukan operasi itu biopsi. Oh, itu biopsi Iya, maksudnya. biopsi. Itu tapi bukan kanker ternyata. Saya nggak tahu hasilnya apa. Hasilnya kan dicurigai, mungkin PSA-nya meningkat beliau, kemudian Harus dibiopsi. harus ya. dibiopsi. Dok, Tapi itu kita nggak tahu hasilnya Cara siapa. mengambil biopsinya dari mana? Nah, cara mengambil biopsi itu tadi salah satu ada dua metode. Iya. Dari lubang dubur bisa ya, itu cara yang lebih lama ya. Itu dari dimasukkan alat USG ultrasound guiding dari anus, kemudian diambil pakai dengan dilihat di monitor, nanti Iya. diambil jarum, kemudian Iya. kita arahkan ke titik yang kita Ini curigai. fine needle pastinya juga ya. Core biopsi namanya. core ini ya. Sejenis. Kalau fine needle itu kecil. Ini core biopsi lebih gede sedikit. Oh, oke. Nah, itu diambil beberapa sampel sekitar 5 sampai 10 sampai 12 titik. Iya. Nanti itu diperiksakan hasilnya apa. Itu biopsi. Nah, yang lebih canggih lagi ada yang baru transperineal biopsi, bahkan ada yang menggunakan robotik. Transperineal, berarti nggak usah masuk ke dalam anus. Tidak ada dong. anus, resikonya lebih rendah untuk infeksi, itu mulai kita kembangkan. Dan satu Robotik itu, pakai seperti robot? yang terbaru robotik. Kalau robotik dia pakai transperineal. Oh, jadi dari sini ya. Bukan, robotik Enggak, itu dari bawah, di bawah, dari bawah. perinial. Untuk ini biopsi, kita bicara biopsi. biopsi dulu dok. Kita bicara biopsi dulu untuk deteksi dulu. Untuk menegakkan diagnosis. Iya. Nah, oke. Kemudian keluar hasilnya dari histopatologi Misalkan keluar positif gitu ya, positif karena keganasan. Nah, Iya. baru kita staging. Kalau begitu kanker itu harus staging. Iya. Nah, jadi udah Pengen tahu stadium ya kan kita stadiumnya ya. biasanya kita kalau kita belum melakukan MRI, maka kita akan MRI, kemudian pemeriksaan bone scan untuk karena seringkali larinya ke tulang. Oh. Nyeri banget makanya ngilu-ngilu ya katanya. Bisa. Itu yang pada tidak bergejala itu kan macam-macam Iya. tingkatnya. Ada yang tidak bergejala, tahu-tahu pasiennya sudah datang dengan gejala berat atau bahkan bisa dengan nyeri di tulang, bahkan ada yang sudah lumpuh. Begitu diperiksa PSA-nya Ternyata. tinggi, ini curiga Ternyata kanker, awalnya dari di si biopsi, prostat. betul. Ternyata dari prostat. Berarti PSA itu penting banget ya karena dia umumnya kan 90% ya Iya, untuk mendeteksi. iya betul. Iya, Jadi nggak sangat cuman penting itu PSA, kami kan sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan PSA. tadi ya. Gitu, Walaupun deteksi kita juga dini. mesti hati-hati, ada yang 10% tadi yang miss PSA-nya tetap Iya. rendah. Intinya sekarang mah kalau udah di atas 50 tahun ya tetap aja mesti sering-sering lah ya, cek-cek lah tiap tahun lah nggak apa-apa cek-cek Iya. dia. Ya. Setuju. Kapan sih seseorang tuh mesti ke dokter untuk di atas 50 terus gejala yang tadi? Kalau Gejala kalau Lutz. membedakan antara itu darah, katanya ada darah sama itu gimana? Ya tadi makanya kalau ada darah memang kan asosiasi kalau darah itu mengarah sering kepada ke arah ganas. Kalau Makanya- saya sih mengingatnya gini deh, barangkali pemirsa nggak usah mikirin terlalu jauh kalau udah darah, nggak usah. Yang mikirin bahwa nanti dia keganasan atau tidak biar dokternya. Ya, Ya, yang yang penting penting- sekarang adalah tiap ada pembesaran, yang mesti diperiksa lebih jauh dong gitu ya. Jadi apa namanya ya orang medical check up lah. Kita anjurkan pokoknya kalau sudah baik bergejala maupun tidak. Iya. Kalau udah bergejala udah pasti ya. Kalau tidak bergejala ini memang kadang-kadang kan harus medical check up. Nah, ini Iya. kita cari dari situ. Ya kita banyak tools lah yang bisa kita lakukan untuk kalau memang mengarah ke sana. Jadi Oke. kalau pada pasien wanita kan kita lakukan pap smear harus. Yes. Kalau pada prostat pria PSA. anjurannya PSA Nah, salah pertanyaan lebih jauh. Kalau kemudian sudah kanker prostat, yes, dari biopsi keluar Kemudian, kanker prostat. staging. Apakah prostatnya boleh dibuang? Bisa Nah. nggak sih prostat itu dibuang? Terusnya laki-lakinya Wow. jadi bagaimana dong? Nah, oke, sangat pertanyaan menarik sekali. Nah, baru di sini kalau tadi kita bicara kan udah kita tegakkan staging, Iya. udah ketahuan stadiumnya. Iya. Kita anggaplah ini pasien stadium awal. Iya. Jadi baru terbatas di dalam prostat, belum menyebar kemana-mana. Iya. Nah, inilah yang dilakukan untuk tindakan operasi. Dibuang prostatnya. Betul, dibuang seluruh prostatnya. Seluruhnya Diulang, sama diulang. kayak kanker serviks dibuang semua sampai Betul. ovarium. Iya, dok, ovarium. malah Betul, dokter. serunya gini. Tadi dokter Daya tuh ngomongin gini, kalau dia stagingnya itu di awal, berarti yang di awal malah yang dibuang. Iya dokter, karena kan dianggap dia terbatas di daerah prostat, sehingga kalau sumber kankernya ini dibuang, maka pasien ini Selesai dong, gitu. iya, cure, Ah-ah. kita anggap sembuh.
Iya. Berapa persen sih dok yang datangi dalam keadaan Itu awal? dia sayangnya hanya sedikit sekali. Dari data kami, salah satu data kami di Indonesia, di Rumah Sakit Fatmawati, itu di atas 60% sudah stadium lanjut, sehingga nggak bisa diapa-apain. Baru kita bicara terapi berikutnya. Oke, berarti kalau udah nggak bisa dibuang gitu ya prostatnya, ya. apa yang dikerjakan? Apalagi kalau sudah metastase. Kalau sudah, jadi ya dibagi dua betul. Jadi dia masih organ confine di dalam organnya saja, Iya. atau dia sudah menyebar ke luar. Kalau dia masih di dalam organ terbatas, apalagi usianya masih muda, di Iya. bawah 75 tahun, Iya. batasan kami 75 tahun. Ah, Oh, iya, berarti waktu masih muda. Ya. Ya, tenang Masih aja. muda. Ah, Masih muda. Jangan khawatir. Jadi 75 Secara tahun prostat tapi berdasarkan harapan hidup. Jadi orang Indonesia saat ini kita anggap 75 tahun laki-laki itu masih Masih fit ya. Masih fit. Jadi di bawah 75 organ prostatnya masih terbatas kankernya, maka kita anjurkan untuk operasi. Dengan tadi operasi prostat. Kalau sekarang dikenal ada 2 dengan laparoskopik radikal prostat atau robotic assisted radikal prostat. Tapi kualitas si laki-lakinya tuh kehidupannya gimana? Oke, Nah, baik. kehidupan seksnya gimana? Ya, jadi mohon maaf memang kalau untuk seks memang kita harus Ya udah sampaikan 75 kepada juta lalu. pasien bahwa kalau fungsi seksual memang ya bisa dikatakan di atas Berkurang. 80% itu akan loss. Berkurang. Ya, jadi tinggi kemungkinannya. Tapi kan yang kita cari adalah kesembuhan. Iya, lagian ini kan pertolongan Kan karena pilih. jiwa nih ngomongnya Mau nih. ereksi, mau nyawa. Ya Ha-ha. pilihan nyawa lah. Ya udahlah kalau begitu ya. Dokter Hudaya, tadi kan dikatakan kalau metastase tadi ke tulang. Ya, paling Mana sering. lagi? Paru masuk nggak? Yang paling sering ke tulang dulu, liver sama paru. Oke. Berarti bisa juga ya dari orang batuk darah dan oke. lain-lain, ternyata gambaran ada CA di sana, tahu-taunya dari prostatnya juga. Oke. Saya tambahkan sedikit, jadi kalau tadi bisa dioperasi, kalau sudah menyebar maka terapinya terapi hormonal. Oke, dok tahan dulu ya. Terapi hormonal seperti apa? Seperti apa sih terapi hormonal ini kalau sudah menyebar atau metastase khususnya ke tulang? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Aduh, kita sedih sampai ya. di penghujung acara nih, masih ada satu segmen lagi, tapi kita mau bahas tuntas mengenai pengobatan berhubungan kalau dengan untuk kanker yang prostat. metastase seluruh- Iya, memang kalau yang udah stadiumnya agak jauh Jauh. gitu ya, pilihannya adalah terapi hormonal. Kata Betul. dokter Uday, itu maksudnya gimana? Dok? Gimana? Ya, jadi emang kita tahu ternyata kanker prostat ini dia hormonal sensitif. Nah, ceritanya zaman dulu ada salah satu yang penemu terapi ini itu dapat Nobel. Oh, Karena menemukan bahwa penyakit kanker prostat itu sangat baik diobati dengan hormonal terapi. Hormon apa? Estrogen pastinya. Testosteron jadi testosteronnya dihilangkan. Oh, Caranya ada ditekan 2. gitu ya. Dihilangkan, ditekan. Caranya ada 2, surgical dan obat. Kalau surgical itu tadi bijinya testisnya dihilangin. dihilangkan, dikebiri. Oh. Nah, tapi itu akibatnya permanen. Nah, ya orang nggak suka. Makin Iya. berkembang menggunakan sekarang pengobatan dengan LH-RH agonis atau apa namanya menekan jalur testosteron yang dari atas ya dari. Tapi ini dok, efektif? Oh, efektif sekali. Efektif sekali pada jadi stadium awal, biarpun, efektif sekali. untuk stadium awal, tapi kalau sudah metastase? Iya, efektif. Hampir semua kanker prostat itu di awalnya adalah selalu itu udah perjalanannya. Semuanya itu adalah hormonal sensitif. Oh. Meskipun dia datangnya sudah menyebar, tapi hampir
Hampir semuanya lah. Pokoknya Bisa kanker dikontrol. prostat ini udah terapi standarnya kalau dia udah menyebar tidak bisa dioperasi Langsung. adalah hormonal terapi. Ada- Hampir dari- bisa dikatakan seperti itu. Dari yang membesar ini kan semua laki-laki akan membesar. Ya. Yang kemudian jadi kanker tuh berapa banyak sih persentase aja? Makin tua makin tinggi. Nah, 60 kira-kira 60%, 70 makin tinggi. Lebih tinggi. Jadi makin tua makin tinggi. Banyak amat kalau gitu pasiennya dokter Hudaya. Ini baru Dok, pemirsa nih aku baru pengen- ngomongin nah, prostat ya. ini karena ini juga sudah sampai segmen terakhirnya, Iya, Dok ya. iya. Saya Kita pengen butuh pencegahan. tips-tips untuk pencegahannya, deh, Dok, aduh, pencegahan. supaya mereka yang supaya laki-laki yang juga tenang. 65 masih gagah kayak gini, kemudian nggak kena gitu. Nah, ya jadi tadi hormonal terapi ya. Hormonal Iya. terapi memang pasien kanker prostat kadang-kadang orangnya masih fit, masih sehat. Aduh, takut Nah, banget ya. jadi Insya Allah. diberikan hormon Iya. itu untuk mengendalikan penyakitnya. Itu bisa terkendali. Pada yang bagus itu bisa sampai 2-3 tahun atau bahkan sampai lebih itu masih sehat, dokter. Itu bisa terkendali. Nah, kalau untuk tips tentu untuk ke arah pencegahan Iya, ya iya. memang yang kita tahu bahwa ini tentu satu gaya hidup sehat. Itu pasti, ya. Kayaknya semua penyakit juga gaya hidup sehat deh Betul. sekarang ya. Pola tidur, kemudian, pola makan. Ya, kemudian ya mungkin merokok ya, karena semua hampir dikaitkan ke sana. Iya. Kemudian yang penting tadi Olahraga. Lycopene. Oh, Nah, Lycopene ini adalah salah satu zat baik yang dianggap bisa mengurangi resiko kanker prostat. Jadi Kalau katanya hubungan seksual yang katanya Nah. harus teratur tuh gimana sih dok nih? Betul, itu sih betul. Dokter Dwi jangan jawab. Oh, iya, Dokter oke. Hudaya. Gimana, Dokter Hudaya? Oke, kalau berhubungan dengan langsung dengan penyakit kanker atau keganasan, saya rasa tidak, ya. Oh. Karena tentu semua data-data ini kan sudah diteliti, ada Ya, ada meta-analisis, evidence ada base-nya. semuanya ya evidence base. Tapi kalau untuk hipertrofi, katanya ada yang dihidroepiandrosteron, karena dikeluarkan terus dia mengecil. Ya, memang mungkin bisa saya, tapi sekali lagi kita selalu berkaitan Tapi dengan gini lah pemirsa, walaupun data barangkali ini ya. hubungan seksual teratur itu nggak berhubungan langsung dengan kanker prostat gitu ya. ya. Tapi nggak apa-apa lah, kalau sama istrinya sendiri nggak apa-apa lah, lebih bagus, harmonis ini Emang bedanya keluarganya. apa? Oh iya, kok bedanya apa? Kan aku bilang pokoknya yang penting, walaupun barangkali nggak berhubungan langsung sama kanker, nggak mencegah. Oh, enggak, tapi bedanya nggak apa sama istri sama Ya nggak tahu. Aku yang jago. Oke, tadi itu. Kalau itu ya menurut saya memang harus diteliti lebih lanjut. Tapi kan masalahnya begini, seringkali kalau penelitian itu kan nggak bisa. Coba ada satu orang suruh berhubungan terus, yang sini enggak. Kan dia juga kadang-kadang itu sangat bias. Iya. Bisa biar nanti ditanya, mungkin malu ngomongnya sering, padahal nggak pernah, Iya. kan gitu. Jadi Atau barangkali sulit. sekarang stresnya tinggi, gara-gara nggak berhubungan terus. Kan Iya, banyak nih, biasnya iya. banyak Jadi ya. sulit kita nanti ke sana. Oh, Ya, oke. kalau kita bicara itu ke arah sana. Kalau untuk pencegahan tadi Lycopene. Kemudian sama bisa pola hidup sehat yang tadi. bagus itu pomegranat. Ya, teh Oh, hijau. daun apa? Teh hijau. Teh hijau, pomegranat itu ini apa delima, Pomegranat dokter. tuh delima kan? Delima ya, itu juga oke. dikaitkan Buah delima? oli, ya. Buah delima. Oke. Ya, dikaitkan dengan ini ya. Ini di Turki banyak banget jus delima itu ya Ih, gede-gede. jauh Betul. amat sih di Turki ya Enggak, Allah ya aku waktu Tuhan. ke Turki ke sana, sekarang di rumah minumnya jus delima Ya juga. nggak usah di Turki kali, di Iya. supermarket aja. Kemudian Banyak. vitaminnya sekarang yang banyak dikaitkan vitamin D3. Hampir semua D3 berhubungan dengan banyak faktor. Oh, Jadi berarti itu bisa lumayan dilakukan. juga nih ya. Ya, Silakan mudah-mudahan. berjemur, ditambahin vitamin D3-nya, Ya. boleh deh pemirsa. Yang Ya. pasti nih bapak-bapak di sini semuanya di atas umur 50 tahun udah siap-siap. Kalau saya sih tetap aja tambahan satu lagi adalah udah pola hidup sehat, mesti check up. Kalau yang namanya medical check up itu adalah dalam keadaan kita rasanya tuh sehat, nggak kerasa apa-apa. Kalau udah kerasa apa-apa namanya berobat, bukan medical check up. Itu kan ya dokter Ya, Hudaya ya. setuju. Dan satu Dan- lagi Dokter Hudaya, tolong hidup penuh dengan kedamaian, banyak bersyukur karena orang-orang yang biasanya terkena berbagai macam penyakit itu hidupnya kurang bersabar, kurang bersyukur. Ya nggak gitu juga. Makanya Ada juga begitu, jadi banyak cobaan. berdoa. Jangan tuh orang-orang benar sakit, pasti kurang nggak gitu ya. Enggak, pemirsa tapi ya. maksudnya ditambahin dari pola hidup sehat itu kan Iya. salah satu pilarnya memanage stres. Iya, supaya kalau kita sabar sama syukur, stresnya kan nggak akan tinggi-tinggi Iya. amat. Dokter Hudaya terima kasih banyak loh. Kita Dok, belajar makasih banget. banyak Ini hari sih ini. untuk saya juga banyak belajar. Jadi saya tidak akan
berhenti minum jus tomat, tidak akan berhenti minum jus delima. Dan Terima kasih Dokter satu Hudaya. lagi deteksi dini. Deteksi dini. Deteksi dini itu Saya sangat kalau mau ngomong penting. ini kan di rumah kan suami udah umurnya tuh 51, berarti Oke. udah masuk umur-umur nempel-nempel sama dokter udah ya. Boleh. maksudnya. Berarti dia Siap. udah per umur 51 nih ulang tahun nih misalkan, Ya. dia udah bisa cek dong PSA gitu. Sebaiknya ya, dokter sedikit-sedikit Luda ya. itu anjurannya minimal 1 tahun atau paling lama 2 tahun sekali kalau cek PSA. Oke, jadi Kalau ada riwayat keluarga harus 6 bulan lebih sekali. lebih sering 6 bulan, bahkan kita anjurkan ya konsultasi ke kami hingga dan kita nggak akan nunggu umur bantu. 50 tahun dong kalau Sebaiknya. ada riwayat keluarga. Betul. Baik, nih pemirsa. Betul. Aduh, sayang sekali pemirsa. Bagaimanapun juga, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dengan Dokter Hudaya, spesialis urologi konsultan, yang tentunya sudah menjelaskan mengenai pembengkakan prostat maupun kanker prostat. Mudah-mudahan prostat kita tetap sehat. Hai para laki-laki. Prostat kamu, bukan prostat kita dong. Kami ngomongnya. Kan saya nggak ikutan punya prostat. Iya. Dan tentunya dengan pola hidup yang sehat, menghindarkan merokok dan sebagainya tadi sudah dijelaskan, itu bisa mencegah, menghindarkan prostatnya menjadi lebih parah. Oke, tapi kalau bisa. Lula. Karena gini, kita baru ngebahas mengenai prostat. Kalau topiknya Dokter Hudaya, gambarnya bukan prostat. Nah, ada ginjal tuh Ada ya. ginjal. Ah, Nanti kapan-kapan sama kita ada- undang lagi ya dok ya, mau ada ya Bandung Keminati, untuk kita bahas yang lebih jauh. masyarakat kita pencinta kata dokter yang sudah Ya. acaranya sudah hampir 10 tahun ya. Dan jangan lupa tetap saksikan kata dokter setiap hari Minggu Iya. jam 19 sampai jam 20 hanya di Jak TV. Dari Jakarta untuk Indonesia. Salam. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh